Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sutini. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Susut. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nyoman Yudiantari. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia. Om Swastiastu, Bu Yudi. Om Swastiastu, Bu Sutini. Apa kabar, Ibu? Baik, Bu Sutini. Bu Sutini apa kabarnya? Ya, astungkara, saya juga dalam keadaan baik-baik saja, Ibu. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan atau percakapan praobservasi ya, Bu. Nah, nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum nanti melakukan kegiatan observasi di kelas, adapun tujuan mengadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Jadi itu tujuannya supaya nanti Ibu ada persiapan lebih awal lagi berkaitan dengan persiapan-persiapan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran itu yang diharapkan tentu bisa melakukan pembelajaran yang terbaik, kan begitu, Ibu? Baik, Nah, Bu. ya. Nah, jadi adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya, Bu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu ingin capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, baik Bu Sutini, untuk pembelajaran kali ini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan isi cerpen yang dibaca maupun yang didengar. Jadi mengidentifikasi unsur-unsur cerpen yang didengar maupun dibaca. Mungkin ada lagi, Bu, selain itu tujuan pembelajarannya? Cuma 2 saja, Bu Sutini. Ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pencapaiannya di sana saya akan menggunakan 2 pencapaian, yaitu ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Jadi ada pengetahuan dan ada juga keterampilan ya, Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang ingin Ibu capai? Untuk aspek pengetahuannya, nanti siswa itu akan diajak untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dan akan menyimpulkan apa isi cerpen yang sudah dibaca maupun yang sudah didengar, yang akan nanti saya sampaikan atau saya berikan lewat KPT. Iya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi strategi, dari segi metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Jadi untuk pendekatan saya akan menggunakan pendekatan saintifik dan metode diskusi, tanya jawab, dan membentuk sebuah kelompok. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, baik, Ibu. Lalu nanti bagaimana dalam proses pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran based learning ya, problem based learning. Kemudian Ibu juga menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode diskusi dan juga tanya jawab. Nah, jadi mungkin selain itu ada tidak media yang mungkin akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran? Medianya nanti saya akan menggunakan PPT, terus tayangan video berupa cerita pendek dan berupa LKPD. Iya, baik, Ibu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan supervisi kelas ini, Ibu? Kegiatannya nanti hari Selasa di kelas 9D jam 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti kegiatan pembelajarannya akan Ibu laksanakan Selasa depan, Bu ya? Ya. Ya, di kelas 8D di jam 1, 2, 3. Nah, baik, Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya, Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Ya,
Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi, nanti juga akan ada kegiatan pasca observasi ya Bu, yang nantinya dalam percakapan pasca observasi ini juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri Bu percakapan kita hari ini, apakah mungkin ada nggak apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan untuk nanti kegiatan observasinya itu terkait dengan metode dan media yang akan saya gunakan, nanti saya akan harus mempersiapkannya dari sekarang. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi kali ini. Sampai jumpa nanti dalam kegiatan proses pembelajaran di Selasa depan ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Ibu. Demikianlah percakapan praobservasi pada kali ini. Sampai jumpa lagi nanti dalam kegiatan observasi di kelas yang akan dilaksanakan Selasa depan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak. Berdiri semua. Ngatra panganjali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sakit. Ada Dharma Yoga. Suryani. Meriani. Dan anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita yang sudah mulai disampaikan tentang cerpen ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu Yang pertama itu tentang
cerita tersebut yang melakukan mengatur dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu adalah sifat yang diberikan kepada tokoh dalam cerita. Yang lain sama? Terus yang terakhir? Suasana maksudnya? Suasana yang ada di dalam cerita. Bagaimana suasananya? Apakah sedih? Apakah gembira? Atau dari isi cerita? Sudah Nadine? Ya. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi? Desta ada? Nah, Nadine? Kalau tidak, kita lanjut ke ibu memberikan 1-2 cerpen. Ya. Ya, di grup ya, tujuannya. Anak-anak sudah punya kelompok ya? Silakan dari kelompoknya. Nah, ini sudah tetap unsur intrinsik cerpennya. Ada 4 ya? Ya, ada berapa kelompok? Bravo. Baca koreksi dengan Koreksi gitu. Emang buku. Apa kirim ke Keko? Sama, siapa yang bisa kelompoknya? saya. Ya. Kelompoknya Adit. Alam di sini. Bagus dengan Alain apa alam? Masalah. Baik, jadi pada cerita cerpen yang sudah share di grup kelas, itu anak rajin dan pemohon pengetahuan. Terdapat unsur intrinsik, yaitu tokoh, penokohan, kemudian ada latar dan juga amanat. Tokoh yang terdapat pada cerpen di sini ada Aditya, kemudian pemohon pengetahuan dan ada juga nenek. Kemudian untuk penokohannya itu atau sifat dari masing-masing karakter atau pelaku dalam cerpen itu sudah ditulis di sini ya. Dari Aditya ini memiliki sifat yang rajin dan juga haus selalu akan pengetahuan. Kemudian Materi yang sudah Ibu sampaikan, siapa yang bisa menyimpulkannya? Aditya, Praditya. Cepat lalu. Aditya dengan Adityanya. Ya. Di sini. Ya, boleh dari sana. Oke, dari pembelajaran tadi kita belajar tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Nah, di cerita pendek ini ada 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kali ini kita membahas unsur intrinsik pada cerita pendek tersebut. Yang pertama itu ada tokoh dan terus penokohan, terus latar, amanat, gaya bahasa, kemudian alur dan tujuh dari yang telah disampaikan tadi. Nah, di sini sudah kita mempraktekkan bagaimana mencari unsur-unsur tersebut dalam sebuah cerita yang diberikan oleh ibu. Sudah ditentukan sama Aditya. Pelajarannya pelajaran itu hari ini unsur-unsur intrinsik itu kan ada 2 ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsiknya ini dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar. Ada alur. Gimana? Sudut pandang. Ya, ya, bahasa. Yang terakhir itu ada amanat. Ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Ya, unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar dari karya sastra.
Anak-anak sudah membawa materi tentang unsur ekstrinsi. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sampai di sini kita ketemu hari Jumat dan membawa materi unsur ekstrinsi. Berdiri semua. Aturan Brahma Sandi. Om Swastiastu, Bu Yuti, Pak Dewo, Om Swastiastu. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bu Yudian Hari dengan Pak Dewo. Jadi perkenalkan, nama saya Miwayan Sutini. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Susut. Nah, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, melanjutkan dari apa proses yang sudah berlanjut. Pada sebelumnya sudah melaksanakan observasi kelas bersama Ibu Yudian Hari, dan hari ini saya didampingi juga oleh Bapak Dewo selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli. Nah, pada kesempatan ini Bu Yudi mungkin saya sampaikan terlebih dahulu adapun tujuan dari pasca percakapan pasca observasi pada hari ini. Nah, salah satu tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin itu yang akan menjadi tujuan percakapan kita pada hari ini, Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi untuk percakapan pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau masih perlu ditingkatkan atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai. Terima kasih Bu Sutini. Untuk area pengembangannya di sana saya waktu observasi menggunakan area pengembangan pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan di sana pada saya kasih pada peserta didiknya itu bagaimana mencari unsur-unsur dari sebuah cerpen yang dibaca maupun yang didengar. Adapun unsur-unsurnya itu ada 7 unsur yang akan dicari oleh siswa atau diidentifikasi. Terus kemudian untuk keterampilannya di sana siswa atau peserta didik itu menyimpulkan bagaimana unsur-unsur dari cerpen yang sudah dibaca maupun yang didengar. Baik, jadi area pengembangannya itu ada 2 aspek ya Bu ya. Ada pengetahuan dan ada keterampilan. Untuk pengetahuan, Ibu mengajak siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Kemudian untuk keterampilannya siswa diharapkan bisa menyimpulkan menyimpulkan isi dari cerpen. Mungkin yang dibaca atau yang didengarkan ya. Ya baik Ibu. Nah, jadi dari area pengembangan tersebut kira-kira ada tidak kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau hambatannya ada, tapi hanya beberapa siswa itu mungkin belum fokus pada saat melaksanakan pembelajaran. Di sana kan banyak kelompok. Di sana saya itu menggunakan 7 kelompok. Ada beberapa kelompok yang memang kurang fokus atau mungkin mereka belum paham bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur dari sebuah cerpen.
Ya, jadi kendalanya ada beberapa siswa atau beberapa kelompok ya yang belum aktif mungkin Bu ya. Yang itu karena jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga kita juga kesulitan untuk membagi kelompoknya ya. Apalagi sampai ada 7 kelompok ya Bu ya. Jadi itu kita memang memerlukan perencanaan yang lebih matang sebelumnya. Ya, nah, jadi untuk kendala yang Ibu hadapi itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang disampaikan tadi? Mungkin nanti pada saat pembelajaran selanjutnya, pada saat pembentukan kelompok itu mungkin saya akan rubah lagi cara sistem kelompoknya, nanti memakai sistem menggunakan absen atau menggunakan urut 1, 2, 3 biar nanti pada saat kelompoknya itu berbaur tidak ngumpul yang memang ya pintar-pintar atau yang bagaimana, pokoknya kita berbaur biar satu kelompok itu ada tercampur lah gitu. Baik, jadi nanti Ibu akan rancang terlebih dahulu, mungkin nanti bisa dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Ya mungkin tidak ada siswa yang terlalu pintar semuanya kumpul seperti itu Bu ya. Ya jadi mungkin istilahnya supaya heterogen seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Ya. Ya jadi mungkin ada dari kelompok itu misalnya ada siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi, seperti itu maksudnya Bu. Ya, mungkin selain itu ada hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin nanti kemampuannya pada pengetahuannya mungkin lebih pada saat memberikan sebuah cerpennya itu lebih siswanya biar lebih gampang untuk memahami isi cerpen tersebut sehingga lebih mudah untuk mencari unsur-unsur cerpen yang ada dalam cerpen tersebut. Jadi nanti untuk cerpennya yang lebih menarik ya, lebih menarik. Ya, jadi media pembelajarannya mungkin yang lebih ditingkatkan. Mungkin nanti di sana saya akan menggunakan kuisis ya. Di sana kalau menggunakan kuisis mungkin siswanya lebih aktif di sana, lebih ada rasa ketertarikan untuk belajarnya. Jadi memanfaatkan media teknologi Bu ya, bagus sekali itu Bu. Jadi karena sekarang kan sudah memang zamannya teknologi, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan ya. Ya baik Ibu, jadi itu ide yang sangat bagus menurut saya Ibu. Jadi semoga nanti bisa diterapkan. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi mungkin Bu? Nanti saya akan ngajak berkolaborasi mungkin teman sejawat sesama guru mapel bahasa Indonesia atau juga dari guru BK untuk membantu saya bagaimana caranya untuk merancang siswa biar aktif dalam pembelajaran. Tapi kerjasama dengan rekan sejawat Bu ya, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya, dan juga dengan guru BK. Ya baik Ibu. Jadi nanti Ibu akan bekerja sama dengan guru BK dengan teman sejawat. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan di sana adalah untuk bagaimana siswa itu lebih memahami cara belajar yang efektif, yang baik, supaya dalam pembelajaran itu ada interaksi antara siswa dan guru. Ya, jadi ada interaksi antara siswa dengan guru. Jadi di dalam kelas proses pembelajarannya itu bisa aktif ya. Ya baik Ibu. Nah kira-kira kapan akan Ibu laksanakan Bu? Sambil jalan nanti habis hari raya ini mungkin kan saya dapat lagi ya di sana saya akan observasi sama kepala sekolah. Di sana saya akan merubah cara belajarnya biar siswa itu lebih aktif lagi. Jadi secepatnya Bu ya, mungkin karena sekarang masih hari raya ya, mungkin nanti setelah liburan hari raya ini akan Ibu laksanakan. Ya bagus Ibu. Jadi itu yang kita harapkan, semoga nanti pembelajaran berikutnya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan pembelajaran yang akan dirancang itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah baik Ibu, jadi saya sangat menunggu sekali cerita dari Ibu untuk selanjutnya. Kira-kira bagaimana perubahan yang akan terjadi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan yang akan Ibu lakukan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi itu saja untuk pertanyaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Yudiantari. Ya, nanti saya tunggu cerita dari Ibu lagi ya Bu ya. Baik, demikian percakapan pasca observasi bersama Ibu Yudiantari. Untuk selanjutnya waktu akan saya kembalikan
yang berikan kepada Pak Dewo. Mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan pemberian umpan balik terkait dengan proses percakapan hari ini ataupun proses observasi kelas yang sudah kami lakukan. Baik, Wayan, terima kasih atas waktunya dan juga Bu Yudi sudah bersedia di observasi ya, dan sudah melakukan runtutan dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi ya. Dari percakapan pasca observasi yang sudah dilaksanakan tadi, yang pikir sudah sangat bagus sekali ya. Kalau dilihat dari segi alur ceritanya itu sudah memenuhi ya, dari Bu Wayan tadi sudah menyampaikan dari tujuan, kemudian mengidentifikasi terkait dengan permasalahannya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian menyampaikan perencanaan ataupun solusi ya yang ditawarkan oleh si coach sendiri, dalam hal ini Bu Yudi ya, seperti apa ke depannya nanti untuk memecahkan kendala-kendala yang sudah ada. Kemudian di tanggung jawab juga sudah disampaikan kapan akan mau diperbaiki, kemudian siapa yang diajak itu sudah sangat bagus. Kemudian dari segi prinsip ya, dari segi prinsip coaching ya, dari segi kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi itu sudah tercermin dari percakapan tadi ya, pasca observasi. Dari segi kriteria juga sudah memenuhi, tadi sudah disampaikan tujuan, kemudian Bu Wayan tidak nampak menggurui juga kan, ini sudah kemitraannya sudah sangat bagus. Kemudian dari proses kreatif, nah sudah ada percakapan dua arah ya, yang tadi juga Bu Wayan menyimpulkan berbagai pernyataan dari Bu Yudi ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yudi. Kemudian yang terpenting adalah memaksimalkan potensi ya, tadi sudah menyampaikan solusi konkret yang sudah secara gamblang disampaikan oleh Bu Yudi. Ada beberapa solusi ya dari kendala, tadi menyampaikan kendalanya adalah kelompoknya itu kurang aktif dan juga ada yang kurang fokus begitu ya. Sudah disampaikan solusi yaitu merubah sistem kelompok, kemudian mencari cerpen yang mungkin lebih menarik ya dan kreatif, kemudian yang menggunakan media seperti media digital krisis ya. Jadi sudah sangat luar biasa sekali untuk percakapan hari ini ya. Mungkin itu saja penyampaian itu ya. Selanjutnya silakan Bu Yudi dan juga Bu Wayan kembali berproses ya, seperti ini ke depannya. Bukan hanya Bu Yudi saja yang Bu Wayan disimulasikan, tapi dengan guru-guru yang lain. Baik Bapak, terima kasih atas umpan balik tentang apa yang diberikan kepada Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, juga untuk Ibu Yudi Hari, dan kedepannya bisa diterapkan di sekolah kami. Baik Bapak, demikian acara kegiatan pasca observasi hari ini. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi.